Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Mengapa hati dilanda gundah? Idealnya, seorang mukmin selalu bahagia dan jauh dari rasa gundah, meskipun sejatinya kehidupannya penuh dengan masalah. Dengan modal dasar keimanan yang dibangun di atas ilmu dan diaplikasikan dengan amal soleh, niscaya hidupnya akan damai, jauh dari perasaan gelisah, sedih berlebihan, resah memikirkan dunia yang tak seindah harapannya, atau resah memikirkan kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan pada orang lain. Seorang mukmin yang yakin dengan kehidupan akhirat, isi hatinya akan tenang dan ibadahnya akan fokus, karena yang dia kejar adalah kemuliaan akhirat atau surga. Dan dengan pahamnya dia bahwa dunia adalah ujian, akan membuatnya tidak galau ketika ia menjumpai perkara-perkara yang tidak disukainya. Dahulu, ulama salaf berkata, tidaklah jiwa seseorang dirundung oleh rasa gundah karena memikirkan piutang yang tidak kuasa ia bayar, melainkan perasaan itu menjadikannya tidak kuasa untuk berpikir dengan jernih. Masalah hutang seringkali memicu hati gelisah, susah tidur, makan serasa tidak enak, dan jika tidak terbayar akan dituntut di akhirat. Karena hutang, hati tidak tenang saat berjumpa dengan si penghutang. Ketika ditagih, hati tidak nyaman, apalagi saat belum ada uang untuk membayarnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jiwa seorang mukmin itu tergantung kepada hutangnya hingga dibayarkan hutang tersebut. Jiwa akan damai ketika hidup terbebas dari hutang, meskipun kehidupannya serba sederhana. Berbeda dengan orang yang sekilas kehidupannya bahagia dan mewah, namun sebenarnya hatinya gundah karena harus memikirkan setoran, terlebih lagi jika sistemnya riba. Selain prahara hutang, ada lagi masalah yang membuat kepala pusing dan hati penuh penyakit. Lantaran hal ini sangat membebani hati, yaitu penyakit hasad. Sebagian ulama mengatakan, orang yang paling banyak dirundung rasa gundah adalah orang yang paling besar rasa hasadnya. Dan orang yang paling bahagia kehidupannya adalah orang yang paling besar rasa qanaahnya. Saat hati dihinggapi hasad atau iri hati kepada orang lain, maka hati akan merana dan sedih, membenci orang lain karena kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepadanya. Penyakit hasad hanya akan menyiksanya, bahkan bisa memicu permusuhan dengan orang lain. Allah Ta'ala berfirman, dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surah An-Nisa 32. Jika kita ingin tenang lahir dan batin, maka ketika bisikan hasad datang, berupayalah menepisnya dan jangan biarkan hasad menguasai hati dengan memperbanyak istighfar dan menyibukkan hati dengan amalan yang bermanfaat. Penyakit lain yang membuat hati resah ialah kurang mensyukuri nikmat dan merasa selalu kurang dengan karunia Allah Ta'ala. Orang yang tidak qanaah dan selalu merasa kurang dengan pembagian rezeki akan berupaya mengejar dunia. Waktunya sibuk untuk mengejarnya dan mengesampingkan dirinya untuk memuliakan akhirat. Penyakit inilah yang membuatnya tidak lapang dada dan tidak berprasangka baik kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, dan sekiranya Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, niscaya mereka akan berbuat melampaui batas di bumi. Tetapi Dia menurunkan dengan ukuran yang Dia kehendaki. Sungguh Dia maha teliti terhadap keadaan hamba-hambanya. Dia maha melihat. Quran Surah Asy-Syura ayat 27. Oleh karena itu, sebisa mungkin seorang mukmin menjauhi 3 perkara,
yakni berhutang, hasad, dan tidak qanaah agar hidupnya terbebas dari perasaan gundah, gelisah, dan berbagai pikiran negatif supaya hatinya bahagia untuk semakin mendekatkan diri dengan tuntunan agama, beramal soleh lebih tekun, menghadiri majelis ilmu, serta berteman dengan orang-orang soleh agar terpacu menjadi orang yang lebih bertakwa. Sumber muslimah.or.id. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu.